Di sebuah desa terpencil di pesisir selatan Jawa, terdapat sebuah pantai yang dikenal dengan nama Pantai Selatan. Pantai ini bukanlah pantai biasa. Masyarakat setempat meyakini bahwa di pantai ini terdapat gerbang gaib yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia makhluk halus. Bayangan cerita menyeramkan beredar tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak setelah mengunjungi pantai tersebut, terutama pada saat malam tiba. Namun sebelum lanjut cerita ini, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang pemuda bernama Arya baru saja tiba di desa itu. Arya adalah seorang jurnalis yang tertarik untuk meneliti mitos-mitos lokal. Dia mendapatkan informasi tentang pantai selatan dari seorang kolega yang menceritakan kisah-kisah misteri dan legenda seram seputar pantai tersebut. Meski peringatan telah diberikan, Arya tetap merasa tertantang untuk mencari tahu kebenarannya. Sesampainya di desa, Arya disambut dengan tatapan curiga dari penduduk setempat. Mereka tampak tidak senang dengan kehadiran orang asing yang ingin menggali cerita tentang pantai selatan. Namun, ada satu orang tua bernama Pak Slamet yang bersedia bicara dengannya. Pak Slamet adalah penjaga pantai yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di desa itu. Dia mengajak Arya duduk di beranda rumahnya dan mulai bercerita tentang asal-usul gerbang pantai. Pantai selatan bukanlah tempat untuk bermain-main, katanya dengan suara serak. Ada kekuatan yang tak bisa kita pahami. Banyak orang yang hilang setelah memasuki area terlarang di pantai. Pak Slamet menceritakan bahwa pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, gerbang gaib itu terbuka. Mereka yang tidak sengaja melintasinya akan terperangkap di dunia lain. Dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus, beberapa di antaranya bersahabat, tetapi kebanyakan bermusuhan. Saya pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, lanjut Pak Slamet. Suatu malam, seorang nelayan dari desa ini hilang. Yang tersisa hanya perahunya yang terapung di tepi pantai. Semenjak saat itu, kami semua takut untuk mendekat ke pantai setelah matahari terbenam. Meskipun merasa sedikit ngeri, Arya tidak gentar. Dia ingin menyaksikan sendiri kebenaran di balik cerita-cerita itu. Malam itu juga, dia memutuskan untuk pergi ke pantai. Pak Slamet mencoba menahannya, tetapi Arya bertekad. Dengan peralatan kameranya, Arya menuju pantai selatan saat senja mulai turun. Suara deburan ombak dan angin yang menderu menambah kesan seram. Arya menyusuri pantai sambil merekam keadaan sekitar, berharap menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika malam mulai larut, Arya merasakan suhu yang tiba-tiba turun. Kabut tebal mulai menyelimuti pantai, membuat pandangannya terbatas. Dalam kegelapan, dia melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak cepat. Merasa tertantang dan penasaran, Arya terus melangkah maju, mendekati area di mana Pak Slamet menyebut sebagai gerbang gaib. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari laut. Arya berhenti sejenak dan menyadari bahwa ombak semakin ganas. Di kejauhan, dia melihat cahaya aneh yang berkedip-kedip di antara kabut. Tanpa sadar, Arya melangkah lebih jauh, seolah ada kekuatan yang menariknya. Saat Arya mencapai titik di mana cahaya itu paling terang, sebuah getaran kuat terasa di tanah. Arya terjatuh dan melihat pasir di sekitarnya berputar seperti pusaran. Dari dalam pusaran pasir itu,
muncul sosok-sosok bayangan dengan wujud yang tak bisa dijelaskan. Arya terperangah melihat pemandangan yang begitu surreal dan sangat menyeramkan. Arya merasa pusing dan tubuhnya semakin lemah. Dia mencoba mundur, tapi kakinya seakan tertanam di pasir. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari dunia lain. Arya tahu bahwa dia telah melintasi batas yang seharusnya tak dilewati. Di tengah kepanikan, Arya mendengar suara Pak Slamet memanggil dari kejauhan. "Arya, cepat kembali!" teriak Pak Slamet. Arya berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, tetapi semakin dia mencoba, semakin kuat tarikan dari gerbang gaib tersebut. Sebelum segalanya semakin gelap, Arya melihat sekelebat bayangan besar mendekatinya. Lalu semuanya menjadi hitam pekat. Arya merasa ditarik ke dalam kehampaan yang tak berujung. Arya terbangun dengan kepala yang berat dan tubuh yang terlalu kaku. Dia membuka matanya perlahan, mengejam-ngejamkan mata untuk menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang yang ada di sekelilingnya. Dia tak lagi berada di pantai yang dia kenal. Sebaliknya, dia berada di sebuah hutan dengan pepohonan tinggi yang mengelilinginya, dengan dedaunan yang memancarkan cahaya hijau redup. Suara-suara aneh yang tak dikenal menggema di udara, seperti bisikan-bisikan dari makhluk tak terlihat. Arya merasa merinding, tetapi dia tahu dia harus bergerak. Dia merogoh sakunya, mencari telepon atau alat apapun yang bisa membantunya, tetapi semua benda elektroniknya tidak berfungsi. Dengan hati-hati Arya mulai berjalan, berusaha menemukan jalan keluar dari hutan asing ini. Semakin jauh dia berjalan, semakin jelas bahwa tempat ini bukanlah dunia yang dia kenal. Langit di atasnya berwarna ungu tua, dengan 2 bulan menggantung di sana. Semuanya tampak begitu aneh dan mengerikan. Di tengah perjalanan, Arya bertemu dengan seorang gadis muda berpakaian tradisional Jawa yang tampak seperti dari zaman kuno. Gadis itu berdiri di tengah jalan, menatap Arya dengan mata yang penuh misteri. "Kamu bukan dari sini," kata gadis itu dengan suara yang lembut namun tegas. Arya mencoba berbicara dengan gadis itu, menanyakan di mana dia berada dan bagaimana cara kembali ke dunia asalnya. Gadis itu hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa dia berada di antara 2 dunia. "Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang tersesat berkumpul," katanya. "Untuk keluar, kamu harus menemukan gerbang yang tepat." Gadis itu memberikan Arya sebuah peta kuno yang menggambarkan peta dunia ini. "Ikuti tanda-tanda yang ada di peta ini," kata gadis itu. "Tapi hati-hati, banyak makhluk di sini yang tak suka dengan kehadiran manusia." Sebelum Arya bisa bertanya lebih lanjut, gadis itu menghilang dalam kabut. Arya melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati, mengikuti petunjuk di peta. Di sepanjang jalan, dia melihat berbagai makhluk aneh yang hanya bisa dia lihat di cerita-cerita horor. Ada yang berbentuk bayangan besar dengan mata merah menyala. Ada pula yang tampak seperti manusia namun dengan bentuk yang tak normal. Saat melewati sebuah sungai kecil, tiba-tiba Arya diserang oleh makhluk berbentuk ular besar dengan kepala manusia. Makhluk itu bergerak cepat, dan Arya hampir tak punya waktu untuk bereaksi. Dengan segala kekuatannya, dia berhasil melarikan diri, tetapi makhluk itu terus mengejarnya. Dalam pelariannya, Arya menemukan sebuah gua kecil dan bersembunyi di dalamnya. Dia bisa mendengar suara makhluk itu di luar, mendesis marah. Arya tahu dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Dia harus menemukan cara untuk melawan atau melarikan diri dari makhluk tersebut. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, Arya akhirnya keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan.
Dengan bantuan peta dan nalurinya, dia akhirnya menemukan sebuah bangunan kuno yang tampak seperti kuil. Di dalam kuil tersebut, terdapat sebuah gerbang bercahaya yang terlihat sangat berbeda dari sekelilingnya. Arya merasa harapan membuncah dalam dirinya. Ini mungkin gerbang yang disebutkan gadis misterius tadi. Namun, sebelum dia bisa mendekati gerbang tersebut, suara langkah kaki berat terdengar dari belakangnya. Arya berbalik dan melihat makhluk ular besar itu lagi. Kali ini lebih marah daripada sebelumnya. Dengan gerbang yang hanya beberapa langkah di depannya dan makhluk ular yang semakin mendekat, Arya harus membuat keputusan yang cepat. Dia mengambil batu besar di dekatnya dan melemparkannya ke arah makhluk itu untuk mengalihkan perhatiannya. Begitu makhluk itu teralihkan, Arya berlari secepat mungkin menuju gerbang. Sesaat sebelum dia mencapai gerbang, makhluk itu melompat ke arahnya. Dengan kecepatan yang luar biasa, Arya melompat ke dalam gerbang, berharap bahwa itu akan membawanya ke dalam dunia asalnya. Saat Arya melewati gerbang, dia merasakan sensasi yang luar biasa, seolah-olah tubuhnya terpecah menjadi jutaan partikel dan disatukan kembali. Kegelapan menyelimuti penglihatannya, dan dia merasa dirinya ditarik ke dalam pusaran energi yang tak terlihat. Arya terbangun lagi, kali ini di tempat yang berbeda. Dia tak lagi berada di hutan, tetapi di sebuah desa yang tampak seperti desa tradisional Jawa. Namun, desa ini terasa aneh. Udara terasa berat dan sunyi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya bangunan yang nampak terawat namun kosong. Arya mulai menyusuri desa dengan hati-hati. Setiap rumah tampak kosong, namun ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Bayangan-bayangan samar bergerak di pinggiran penglihatannya, menghilang ketika dia mencoba fokus pada mereka. Suasana ini membuat Arya merasa tak nyaman, tetapi dia tahu dia harus terus bergerak. Saat Arya berjalan lebih jauh, dia bertemu lagi dengan gadis muda yang memberinya peta. Gadis itu tersenyum lembut, tetapi matanya menyiratkan kesedihan. "Kamu berhasil melewati gerbang pertama," kata gadis itu. "Namun perjalananmu belum selesai." Gadis itu menjelaskan bahwa desa ini adalah tempat di mana arwah-arwah yang belum menemukan kedamaian sedang berkumpul. Mereka terjebak di antara dua dunia, tak bisa melanjutkan ke alam baka maupun kembali ke dunia hidup. "Kamu harus membantu mereka menemukan kedamaian agar mereka bisa kembali," jelas gadis itu. Arya harus mencari tahu apa yang membuat arwah-arwah ini terjebak dan membantu mereka menemukan kedamaian. Hanya dengan cara ini, dia bisa menemukan gerbang berikutnya yang akan membawanya kembali ke dunia asalnya. Gadis itu memberi Arya sebuah jimat untuk melindunginya dari makhluk-makhluk jahat yang mungkin mencoba menghalangi perjalanannya. Arya mencari tahu tentang masa lalu desa ini. Dia menemukan sebuah rumah tua yang penuh dengan benda-benda bersejarah. Dalam rumah itu, dia menemukan jurnal-jurnal lama yang menceritakan kisah-kisah tragis para penduduk desa. Setiap jurnal mengandung cerita tentang seorang yang meninggal dengan cara tragis dan tidak adil. Saat malam tiba, Arya merasakan kehadiran arwah pertama. Arwah itu adalah sosok wanita muda bernama Sari yang meninggal karena kecelakaan di sawah. Dia tak bisa melanjutkan perjalanan karena merasa bertanggung jawab atas kematian adiknya yang tenggelam saat mencoba menyelamatkannya. Arya berbicara dengan arwah Sari, meyakinkannya bahwa kematian adiknya bukanlah kesalahannya. Dengan bantuan jimat yang diberikan gadis misterius, Arya memandu Sari untuk menerima dan memaafkan dirinya sendiri. Setelah proses emosional yang mendalam, arwah Sari akhirnya menemukan kedamaian dan menghilang dalam cahaya terang. Namun tidak semua arwah di desa ini baik.
ada makhluk-makhluk jahat yang mencoba menghalangi Arya. Malam itu, Arya diserang oleh bayangan-bayangan hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu mencoba merenggut jiwanya, tetapi jimat yang dia miliki memberikan perlindungan sementara. Arya berjuang keras untuk melawan makhluk itu. Dengan keberanian dan kekuatan yang dia tidak sadari, dia berhasil menggunakan jimat itu untuk mengusir makhluk itu kembali ke kegelapan. Meski berhasil, Arya tahu bahwa ancaman itu masih belum hilang sepenuhnya. Setelah mengalahkan makhluk kegelapan, Arya menemukan petunjuk baru yang ditinggal oleh Arwasari. Petunjuk ini mengarahkan Arya ke sebuah gua di pinggiran desa, tempat di mana gerbang kedua tersembunyi. Arya merasa sedikit lega, tetapi dia tahu bahwa tantangan yang lebih besar menantinya. Dengan tekad yang kuat, Arya berjalan menuju gua. Saat dia mendekati pintu masuk, dia bisa merasakan aura magis yang kuat. Dia tahu bahwa dia mendekati gerbang kedua, tetapi juga merasakan bahwa ujian yang lebih berat menantinya di sana. Sesaat sebelum memasuki gua, Arya berhenti sejenak dan menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi di dalam sana, tetapi dia tahu bahwa dia harus terus maju untuk menemukan jalan pulang. Dengan langkah yang mantap, dia melangkah masuk ke dalam kegelapan gua, bersiap menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Dengan keberanian yang tersisa, Arya melangkah masuk ke dalam gua yang gelap. Cahaya dari pintu masuk semakin redup saat dia berjalan lebih dalam, dan udara di dalam gua terasa semakin dingin. Dia menyalakan senter yang dia bawa, namun cahayanya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di dalam gua, Arya melihat stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama ratusan tahun. Dinding gua dihiasi dengan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan makhluk-makhluk aneh dan ritual-ritual misterius. Suara tetesan air dari langit-langit gua menambah suasana mencekam. Arya merasa seolah-olah dia sedang diawasi oleh mata yang tak terlihat. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Arya tiba di sebuah ruangan besar di dalam gua. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar kuno dengan simbol-simbol magis. Saat Arya mendekati altar, dia mendengar suara gemuruh dari kegelapan dan muncul sosok besar yang menakutkan. Makhluk itu berbentuk seperti manusia raksasa, namun dengan kulit yang keras seperti batu dan mata yang bersinar merah. Makhluk itu adalah penjaga gerbang kedua, yang tugasnya adalah menguji siapa saja yang mencoba melewatinya. "Apa tujuanmu datang ke sini, manusia?" Suara makhluk itu menggelegar, menggema di seluruh ruangan. "Aku mencari jalan untuk kembali ke duniaku," kata Arya dengan suara gemetar tetapi penuh tekad. Penjaga itu mengangguk perlahan. "Untuk melewati gerbang ini, kau harus membuktikan keberanian dan ketulusanmu. Banyak yang telah mencoba dan gagal. Apa kau siap untuk menghadapi ujian ini?" Penjaga itu mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba Arya dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang menunjukkan ketakutan terbesarnya. Dia melihat keluarganya dalam bahaya, teman-temannya meninggalkannya, dan dirinya terjebak selamanya di dunia yang tidak dia kenal. Bayangan-bayangan itu terasa sangat nyata, dan Arya merasa nyaris tenggelam dalam ketakutan. Namun dia mengingat kata-kata gadis misterius tentang pentingnya keberanian dan ketulusan. Dengan susah payah, Arya memusatkan pikirannya dan mulai melawan rasa takutnya. Dia berteriak keras mengusir bayangan-bayangan itu dengan tekadnya. Setelah berhasil melewati ujian pertama, makhluk penjaga memperlihatkan ujian kedua. Di hadapan Arya muncul dua jalan. Satu jalan tampak mudah dan lurus, namun di ujungnya terlihat sosok seorang yang sangat dia kenal, terjebak dan kesakitan.
Jalan kedua adalah jalan yang berliku dengan penuh rintangan, namun di ujungnya tampak cahaya terang yang mengisyaratkan kebebasan. Penjaga itu berkata, "Jalan mudah akan membawamu ke orang yang kamu cintai, namun kamu harus meninggalkan semua yang lain. Jalan sulit akan membawamu keluar, tetapi kau harus meninggalkan orang itu." Arya merasa hatinya terbelah. Dia ingin sekali menyelamatkan orang yang dia kenal, namun dia tahu bahwa jalan sulit adalah satu-satunya cara untuk kembali ke dunianya dan menyelamatkan lebih banyak orang di masa depan. Dengan berat hati, Arya memilih jalan yang sulit, menunjukkan bahwa dia siap untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Penjaga itu tersenyum puas. Matanya yang merah kini bersinar dengan lembut. "Kau telah membuktikan keberanian dan ketulusanmu, manusia. Kau layak melewati gerbang ini." Makhluk penjaga itu menghilang, dan altar di tengah ruangan berubah menjadi gerbang bercahaya. Arya merasakan rasa lega yang luar biasa, namun dia tahu perjalanannya belum selesai. Dengan langkah yang mantap, Arya berjalan menuju gerbang bercahaya itu. Saat dia mendekat, cahaya gerbang semakin terang, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan magis, dan semuanya menjadi putih terang. Arya berharap bahwa ini adalah langkah terakhir menuju kebebasannya. Ketika cahaya mulai mereda, Arya mendapati dirinya di tempat yang sangat berbeda. Dia berada di sebuah danau dengan air yang sangat jernih, sehingga dasar danau tampak jelas. Di sekitar danau terdapat padang rumput hijau yang tampak tenang, namun udaranya terasa berat dan aura misterius. Di kejauhan, Arya bisa melihat sebuah kota yang tampak seperti campuran antara arsitek kuno dan modern. Bangunan-bangunan tinggi berdiri berdampingan dengan kuil-kuil kuno dan rumah-rumah tradisional. Jalanan kota tampak kosong, dan meskipun semuanya terlihat normal, Arya merasakan ketegangan di udara. Arya mulai berjalan menuju kota, berharap menemukan petunjuk untuk kembali ke dunia asalnya. Saat dia memasuki kota, dia melihat bahwa setiap bangunan kosong, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi kota itu tidak tampak terlantar. Seolah-olah penduduknya menghilang secara tiba-tiba. Di tengah kota, Arya bertemu dengan seorang pria tua yang tampak bijaksana. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Raden, penjaga kota di antara kehidupan dan kematian. Raden menjelaskan bahwa kota ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang belum siap untuk melanjutkan perjalanan berhenti sementara. Raden memberitahu Arya bahwa untuk menemukan jalan keluar, dia harus memahami alasan mengapa jiwa-jiwa ini terjebak dan membantu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Hanya dengan membantu mereka menemukan kedamaian, kau bisa menemukan jalan pulangmu sendiri, kata Raden dengan suara yang tenang. Arya mulai berinteraksi dengan beberapa jiwa yang ada di kota tersebut. Setiap jiwa memiliki cerita mereka sendiri, penuh dengan penyesalan, kesedihan, atau ketakutan yang menghalangi mereka untuk melanjutkan. Arya menyadari bahwa tugasnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu jiwa-jiwa ini menemukan kedamaian. Arya bertemu dengan seorang wanita muda bernama Lina. Dia meninggal dalam kecelakaan dan merasa bersalah karena meninggalkan keluarganya. Lina tak bisa melanjutkan perjalanan karena rasa bersalahnya begitu kuat. Arya berbicara dengan Lina, membantunya mengerti bahwa keluarganya sudah memaafkannya dan bahwa dia harus melepaskan rasa bersalah itu untuk menemukan kedamaian. Arya juga bertemu dengan seorang tentara tua yang merasa gagal melindungi rekan-rekannya dalam pertempuran. Tentara itu tak bisa melanjutkan karena penyesalannya yang mendalam.
Arya membantu tentara itu memahami bahwa dia telah melakukan yang terbaik yang dia bisa, dan bahwa rekan-rekannya tidak menyalahkannya. Saat Arya membantu jiwa-jiwa tersebut, makhluk-makhluk kegelapan yang pernah dia temui sebelumnya kembali mengganggu. Makhluk-makhluk ini berusaha menghentikan Arya, takut bahwa dia akan berhasil membawa jiwa-jiwa tersebut ke kedamaian dan mengganggu keseimbangan dunia mereka. Arya harus berjuang keras untuk melindungi dirinya dan jiwa-jiwa yang dia bantu dari serangan makhluk-makhluk itu. Dengan menggunakan jimat yang dia miliki dan dukungan dari jiwa-jiwa yang mulai menemukan kedamaian, Arya berhasil mengusir makhluk-makhluk tersebut kembali ke kegelapan. Setelah berhasil membantu beberapa jiwa yang menemukan kedamaian, sebuah gerbang baru muncul di tengah kota. Gerbang ini bersinar lebih terang dari gerbang-gerbang sebelumnya, menandakan bahwa Arya semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Raden muncul kembali dan memberi selamat kepada Arya. Kau telah menunjukkan keberanian dan ketulusan yang luar biasa. Gerbang ini akan membawamu lebih dekat dengan duniamu, tetapi ujian terakhir masih menantimu, kata Raden. Dengan hati yang penuh harapan dan keberanian, Arya melangkah menuju gerbang ketiga. Saat dia melangkah melewati gerbang, dia merasakan perubahan dalam dirinya, seolah-olah dia menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Ketika Arya melewati gerbang ketiga, dia diselimuti oleh cahaya terang yang membawanya ke tempat yang lebih dekat dengan tujuannya. Dia tahu bahwa ujian akhir akan segera datang, tetapi dia siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya demi kembali ke dunia asalnya. Saat Arya keluar dari gerbang ketiga, dia menemukan dirinya di tempat yang paling aneh dan ajaib yang pernah dia lihat. Dunia ini tampak seperti campuran antara mimpi dan kenyataan, dengan langit berwarna-warni dan tanah yang berkilauan seperti kristal. Di kejauhan, terlihat sebuah kastil besar yang tampak megah namun misterius. Tiba-tiba, suara gadis misterius yang selalu membimbing Arya terdengar kembali. Selamat Arya, kamu sudah sangat dekat dengan tujuanmu. Kastil di depanmu adalah tempat ujian terakhirmu. Hanya dengan melewati ujian ini, kamu bisa kembali ke dunia asalmu. Arya berjalan menuju kastil dengan langkah pasti. Gerbang besar yang terbuat dari logam hitam berdiri di depannya. Saat Arya mendekati gerbang, pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah menyambut kedatangannya. Di dalam kastil, Arya menemukan lorong-lorong kosong yang gelap dan dingin. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan berbagai dengan pertempuran dan penderitaan. Arya merasa bulu kuduknya meremang saat berjalan melewati lorong-lorong itu, tetapi dia tahu dia harus terus maju. Di tengah kastil, Arya bertemu dengan sosok yang tampak menakutkan. Seorang pria tinggi dengan jubah hitam dan mahkota berdiri di atas singgasana besar. Matanya bersinar merah dan auranya memancarkan kekuatannya sangat besar. Aku adalah Raja Kegelapan, kata pria itu dengan suara dalam dan mengerikan. Kamu telah mengganggu keseimbangan dunia ini, dan untuk itu kamu harus diuji. Raja Kegelapan mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Arya dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap. Untuk kembali ke duniamu, kau harus menghadapi ketakutan terdalammu dan membuktikan bahwa kamu layak untuk kembali, kata Raja Kegelapan. Ujian ini akan menguji kekuatan, keberanian, dan ketulusanmu. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak, membentuk visi-visi yang menghantui Arya. Dia melihat dirinya sendiri gagal dalam segala hal, melihat keluarganya dalam bahaya, dan merasakan kesepian yang mendalam. Ketakutan ini begitu nyata, seolah-olah dia benar-benar mengalaminya. Arya memejamkan mata dan mengambil nafas dalam-dalam.
Dia mengingat semua yang telah diberikan dan dia pelajari dia mengingat kata-kata gadis misterius dan jiwa-jiwa yang telah dia bantu. Dengan tekad yang kuat, Arya mulai melawan ketakutan itu satu persatu, hingga bayangan-bayangan itu mulai memudar. Setelah berhasil melewati ujian ketakutan, Arya dihadapkan pada ujian kekuatan. Bayangan-bayangan gelap berubah menjadi makhluk-makhluk yang menyerang Arya. Dengan segala kekuatannya, Arya melawan makhluk-makhluk itu menggunakan jimat dan keberanian yang dia miliki. Pertarungan itu sengit dan melelahkan, tetapi Arya tidak menyerah. Di tengah pertarungan, Arya merasa ada kekuatan baru di dalam dirinya. Kekuatan ini berasal dari semua pengalaman dan keberanian yang dia kumpulkan selama perjalanannya. Dengan kekuatan baru ini, Arya berhasil mengalahkan makhluk-makhluk gelap tersebut. Setelah melewati ujian, Arya berdiri di hadapan Raja Kegelapan. "Kamu telah melewati 2 ujian dengan baik," kata Raja Kegelapan. "Sekarang buktikan ketulusanmu. Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke duniamu, atau apakah ada alasan lain di balik perjuanganmu?" Arya menatap Raja Kegelapan dengan mata penuh determinasi. "Aku ingin kembali ke duniaku, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang aku sayangi. Aku ingin melindungi mereka dan memastikan bahwa mereka tidak perlu melalui apa yang aku alami. Perjalananku telah mengajarkanku banyak hal, dan aku ingin menggunakan pelajaran itu dengan kebaikan." Raja Kegelapan menatap Arya dengan tatapan tajam. Kemudian perlahan-lahan tersenyum. "Kamu telah membuktikan ketulusan hatimu. Kamu layak untuk kembali ke duniamu," kata Raja Kegelapan. Dengan sebuah gerakan tangan, dia membuka sebuah gerbang bercahaya di tengah ruangan. Arya merasa lega dan penuh harapan saat dia melangkah menuju gerbang tersebut. "Terima kasih," katanya kepada Raja Kegelapan sebelum melewati gerbang. Saat dia melangkah masuk, dia merasakan tubuhnya terangkat oleh kekuatan magis dan semuanya menjadi putih terang. Ketika cahaya terang mereda, Arya menemukan dirinya terbaring di pantai selatan, tempat di mana semuanya dimulai. Dia merasakan angin laut dan mendengar suara ombak yang menenangkan. Dia tahu bahwa dia telah kembali ke dunia asalnya. Arya berdiri dan melihat sekeliling. Semuanya tampak normal, tetapi dia merasa berbeda. Dia merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Dengan langkah yang mantap, Arya mulai berjalan menuju rumahnya, membawa sebuah perjalanan dan pengalaman yang dia dapatkan selama perjalanannya. Arya telah berhasil melewati semua ujian di dunia antara dan kembali ke dunia asalnya. Perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pelajaran berharga telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Namun petualangan ini bukanlah petualangan terakhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh dengan kemungkinan. Demikian akhir cerita kali ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf karena banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.